Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mezila Atira dengan NIM 856348329. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3B pada mata kuliah pembelajaran mikro dengan tutor pengampu Bapak Iswanto SPD NPD. Di sini saya diminta untuk mempresentasikan RPP yang telah saya susun. Nah, yang pertama yaitu identitas RPP. RPP yang saya susun ini merupakan pembelajaran IPAS untuk kelas 6 SD pada semester 2 di fase C. Dengan materi yaitu saya mengambil materi Mari Menjaga Bumi Kita. Lalu, untuk capaian pembelajaran dalam RPP ini adalah agar peserta didik mampu memahami hubungan manusia dengan lingkungan serta dampak dari aktivitas manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa mampu mengidentifikasi aktivitas manusia yang berdampak positif maupun negatif, kemudian memahami berbagai masalah lingkungan, serta mengetahui cara menjaga lingkungan melalui penerapan 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle. Lalu materi yang saya ajarkan meliputi aktivitas manusia terhadap lingkungan, dampak yang ditimbulkan, kemudian berbagai masalah lingkungan yang terjadi, serta upaya menjaga lingkungan melalui konsep 3R dalam kehidupan sehari-hari. Lalu metode yang saya gunakan adalah tanya jawab, penjelasan interaktif, dan demonstrasi yang bertujuan agar siswa lebih aktif, terlibat langsung, dan tidak hanya menerima materi secara pasif. Sedangkan media yang digunakan berupa poster, alat peraga, dan LKPD untuk membantu siswa memahami materi secara lebih konkret dan menarik. Lalu untuk langkah-langkah pembelajaran di kegiatan awal, saya membuka pembelajaran dengan salam, doa, mengecek kehadiran, serta melakukan ice breaking, persepsi untuk menggali pengetahuan awal siswa terkait lingkungan di sekitar mereka. Lalu di kegiatan inti, saya menampilkan poster tentang kondisi lingkungan, kemudian siswa diminta mengamati dan merespon pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, saya menjelaskan materi secara sederhana dan runtut. Dilanjutkan dengan demonstrasi menggunakan alat peraga, siswa juga dilibatkan secara aktif melalui kegiatan mengelompokkan contoh ke dalam kategori bumi bahagia dan bumi sedih, serta memberikan alasannya. Kemudian mengerjakan LKPD sebagai bentuk latihan dan penguatan pemahaman siswa. Nah, lalu kegiatan penutup, saya bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari, memberikan refleksi sederhana, penguatan, serta menutup pembelajaran dengan salam. Lalu penilaian, dalam pembelajaran ini meliputi asesmen diagnostik di awal untuk mengetahui pengetahuan awal siswa, kemudian asesmen formatif selama proses pembelajaran, dan asesmen sumatif di akhir melalui soal dan LKPD untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu pengayaan dan remedial. Pengayaan yang diberikan kepada siswa yang sudah memahami materi dengan baik melalui tugas tambahan, sedangkan remedial diberikan kepada siswa yang belum memahami melalui bimbingan dan penjelasan ulang menggunakan media yang lebih sederhana lagi. Lalu refleksi. Refleksi dilakukan oleh siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari dan telah disampaikan, serta oleh guru untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Saya rasa demikian presentasi RPP yang telah saya susun. Semoga pembelajaran ini dapat membantu siswa lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan sekitar kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini, baik atau tidak? Baik. Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan baik. Semoga kita semuanya selalu sehat, selalu semangat, dan tentunya siap untuk belajar hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah jika semuanya hadir hari ini, berarti kita lengkap ya untuk belajar hari ini. Siap, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, agar kalian lebih semangat, kita akan ice breaking terlebih dahulu nih. Nanti Ibu akan mencontohkan kepada kalian pun boleh sambil mengikuti, paham?
Baik, jika Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3, paham semuanya? Jika paham, Ibu minta semuanya untuk berdiri, silakan. Kita akan stretching bersama-sama, tentunya dengan semangat ya. Kalau nggak semangat kita ulangi lagi. Sudah? Jika sudah kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke semuanya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, wah, Ibu rasa kalian udah pada semangat nih untuk belajar hari ini. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Nah, sekarang coba nih kalian bayangkan dan perhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Menurut kalian, apakah lingkungan yang ada di sekitar kita ini akan selalu bersih dan nyaman? Tidak. Iya, betul sekali tidak. Kadang ada lingkungan yang bersih, kadang juga ada lingkungan yang kotor. Hal itu terjadi karena aktivitas manusia yang ada di sekitar kita. Baiklah anak-anak, jadi materi kita hari ini yaitu tentang bagaimana aktivitas manusia berdampak pada lingkungan, masalah lingkungan yang terjadi, serta cara kita menjaga bumi dengan menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Nah, sekarang Ibu punya sebuah poster nih. Coba semuanya perhatikan kedua poster ini dengan baik. Sudah? Sudah. Jika sudah, menurut kalian nih apa sih perbedaan dari kedua poster ini? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ada satunya buminya bahagia, satunya menangis. Iya, betul sekali. Nah, di tangan kanan Ibu terdapat poster bumi yang bahagia. Kenapa? Karena lingkungannya itu bersih, nyaman, dan sehat. Nah, hal itu terjadi karena kita sebagai manusia melakukan aktivitas yang positif, seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon kembali, terus melestarikan kelestarian lingkungan kita. Sebaliknya, di tangan kiri Ibu terdapat poster bumi yang menangis. Kenapa? Karena lingkungannya itu rusak dan kotor. Nah, hal itu terjadi karena kita sebagai manusia melakukan aktivitas yang negatif, seperti membuang sampah sembarangan, kemudian menebang pohon sembarangan, dan tidak merawat kelestarian lingkungan kita dengan baik. Hal ini akan mengakibatkan berbagai macam masalah lingkungan, seperti banjir, pencemaran, baik itu pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, sekarang coba nih kalian bayangkan, misalnya kita terus-terusan membuang sampah sembarangan, apa yang akan terjadi? Banjir. Betul sekali. Ada lagi? Betul sekali. Oleh karena itu, kita bisa menjaga bumi kita dengan menerapkan 3R tadi, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, untuk reduce itu artinya kita mengurangi penggunaan barang yang akan menjadi sampah. Jadi sebelum sampah itu ada, kita sudah mencegahnya. Contohnya, kita mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang kedua, reuse. Reuse ini yaitu kita menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai dan tidak langsung dibuang. Contohnya, kita menggunakan kembali botol plastik bekas, kantong plastik bekas, dan lain-lain. Yang ketiga, recycle. Nah, recycle ini yaitu kita mendaur ulang kembali sampah menjadi barang baru. Contohnya, kita membuat kerajinan dari barang bekas. Nah, itu kasih contoh nih. Misalnya, kita membawa botol minum sendiri dari rumah. Itu termasuk apa ya? Reduce, reuse, atau recycle? Reduce. Betul sekali. Kenapa reduce? Karena dengan kita membawa botol minum sendiri dari rumah, kita sudah bisa mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Sampah plastik dari botol sekali pakai. Nah, apakah bisa dimengerti semuanya? Bisa. Jika bisa, sekarang Ibu punya alat peraga nih. Coba semuanya perhatikan. Ibu minta semua mata harus ke depan ya. Ya, Bu. Nah, di sini ada gambar bumi bahagia dan bumi yang sedih, serta beberapa stick bergambar aktivitas manusia, baik itu yang positif maupun yang negatif. Jadi, jika di stick ini terdapat gambar aktivitasnya positif, masukkan ke bumi yang bahagia. Sebaliknya, jika gambar pada stick ini aktivitasnya negatif, masukkan ke bumi yang sedih. Paham semuanya? Paham, Bu. Jika paham, Ibu minta dua orang untuk maju ke depan. Silakan mencari saya dan terbiasa. Kamu nggak maju lah, Bu. Baik, kalian berdua Ibu kasih masing-masing dua stick bergambar. Silakan masukkan dan tentukan ke tempat yang sesuai menurut kalian. Ini di sini, Bu. Ini di sini. Lalu yang ini di sini. Ini di sini. Sudah? Jika sudah, silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih dengan Inesa. Kenapa Inesa memasukkan ini ke dalam
Fariza memasukkan ini ke dalam bumi yang Karena itu merupakan aktivitas yang negatif buat lingkungan, karena itu merusak lingkungan Ibu. Wah, oke. Gimana nih anak-anak semuanya? Apakah setuju dengan jawabannya Nesa dan Fariza? Setuju. Yakin atau tidak? Oke, baik. Jawaban Inesa dan Fariza sudah sangat benar sekali bahwasanya menanam pohon dan memilah sampah merupakan aktivitas yang positif terhadap lingkungan kita. Sebaliknya, membuang sampah sembarangan dan mengotori sungai merupakan aktivitas yang negatif terhadap lingkungan kita. Sekarang kita lanjut nih ke LKPD. Ibu akan membagikan kalian LKPD satu persatu. Silakan dikerjakan secara individu terkait poster, alat peraga, dan penjelasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Silakan, paham semuanya? Paham kan? Baik, silakan dikerjakan. Nah, sambil kalian mengerjakan soal, Ibu akan mengulas kembali materi kita hari ini bahwasanya aktivitas manusia itu sangat berpengaruh penting terhadap lingkungan sekitar kita. Jika kita melakukan aktivitas yang positif, maka lingkungan kita pun akan menjadi bersih, nyaman, dan sehat. Sebaliknya, jika kita tidak peduli lingkungan, maka lingkungan kita pun akan menjadi rusak dan kotor. Oleh karena itu, kita dapat menjaga bumi kita dengan menerapkan 3R tadi, reduce, reuse, recycle. Nah, jika ditanya kenapa sih Bu harus menerapkan 3R? Kenapa? Karena agar sampah di lingkungan kita itu tidak menumpuk dan sampah bisa berkurang. Dengan tidak menumpuknya sampah dan sampah bisa berkurang, nah, lingkungan kita pun akan terhindar dari berbagai macam masalah lingkungan dan lingkungan kita akan menjadi bersih, nyaman, dan sehat untuk kita tempati. Baik, apakah sudah selesai menjawab LKPD tadi? Jika sudah, nanti Ibu akan mengambil kembali LKPD kalian masing-masing. Pastikan sudah terjawab dengan baik ya. Ya. Baik, nah sekarang kita sudah di penghujung materi ini. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, kita sudah dapat mengetahui bahwa kondisi lingkungan kita itu sangat berpengaruh terhadap kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya. Nah, dari hal-hal kecil yang kita lakukan ternyata itu membawa dampak yang besar terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak sebelum itu coba nih kalian bayangkan hal sederhana apa yang bisa kita mulai dari hari ini untuk menjaga lingkungan kita. Ada yang bisa jawab? Tidak membuang sampah sembarangan. Betul sekali. Ada lagi? Menanam pohon kembali. Oke, betul sekali. Ada lagi nggak? Menerapkan 3R tadi. Oke, betul. Ada lagi? Membersihkan lingkungan sekitar kita. Wah, betul sekali. Itu merupakan langkah sederhana yang bisa kita mulai dari hari ini untuk menjaga lingkungan kita. Baik, Ibu rasa kalian sudah bisa memahami materi kita kali ini nih. Nah, untuk yang sudah bisa memahami materi kita hari ini, silakan pelajari lagi di rumah dan lebih paham lagi. Dan untuk yang belum memahami, nanti Ibu akan menjelaskan kembali secara sederhana dan mudah untuk kalian pahami. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas kerjasama kalian di pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.